Besok kebeli mobil sedan yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya gusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Ini saya bisa diangkat nggak volumenya? Mana operator? Mas, kurang kencang mas. Nungguin ya. Jamaah, sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Semangat. Jemaah, sekali lagi jawab salam saya yang paling kencang. Saya doain mudah-mudahan nanti dapat jodohnya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng jawabnya itu cewek mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa tidak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai. Betul apa tidak? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mau berangkat sekolah kudu minta, Ustadz dia ceramah gara-gara, kasar lu, gara-gara diundang. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'du. وقد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية. وقال نبي محمد وقال نبي محمد الصلاة mi'rajul mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang saya hormati kepala sekolah. Yang mana? Bapak kepala sekolah, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Doain ya. Ya Allah lindungi Kepsek ya. Ya Allah lindungi. Ya Allah sehatkan. Ya Allah jaga Kepsek. Ya Allah sayangi Kepsek. Amin
ya robbal. Ibu guru, bapak dan ibu guru, mana bapaknya ini nggak ada ya. Bapak, ibu, bapak guru kita doakan mudah-mudahan miliknya ditambah. Amin. Rezekinya ditambah. Istrinya soleha. Ibu guru kita doakan mudah-mudahan hidupnya penuh berkah. Gelangnya penuh, antingnya penuh, kalungnya penuh, tempat berasnya penuh, ATM-nya penuh, dompetnya penuh, tasnya penuh, dosanya penuh ampunan ya robbal. Yang Ustadz cintai, yang Ustadz sayangi, yang Ustadz banggakan siswa-siswi SMPN 111 ya, 111 Jakarta Barat. Ada panggilannya nggak? CX1. Buset, cakep bener. Anak-anak CX1, anak-anak CX1, ada pesan buat kalian. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayah. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Ini ada operatornya nggak? Soundnya kurang angkat gitu. Gedean suara ini, gedean suara jamaahnya. Nggak ada operatornya lah. Perhatikan di dalam kitab Taklim. Kitab apa? Kitab apa? Ada kalimat waman ta'adza minhu ustaduhu yu'ramu alai barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Artinya waman ta'adza, barang siapa yang menyakiti hati guru, yu'ramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yantafi'u, tidak akan manfaat ilmunya, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi barang siapa yang menyakiti hati guru, tidak akan berkah ilmu, tidak akan manfaat ilmu. Ada nggak yang suka ngelunjak sama guru? Ada nggak? Ada nggak? Mentang-mentang bapaknya orang kaya, punya mobil Pajero, gurunya punya motor Supra Fit doang. Itu juga spionnya hilang satu. Semena-mena di depan guru ngelunjak. Jalan di depan guru nggak ada adab. Buset, jalan di depan guru kayak gini.
kayak gitu ada nggak? Ada nggak? Buset. Apalagi anak-anak kelas 1 kan, kelas 7 kan masih pada bocil ya. Ada nggak kelas 7? Masih pada bocil. Lari-lari di depan guru. Ya, pas mau nabrak guru bukannya berhenti, direm malah loncat. Ampun lah ya. Barang siapa yang menyakiti hati guru, barang siapa yang tidak hormat sama guru, ihramu alaihi barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, walayang kapiu, tidak akan manfaat ilmunya, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi kuncinya bagaimana caranya kita hormat kepada guru. Ada guru di depan, jalannya pakai aturan, pakai adab, pakai sopan santun. Bagaimana adabnya? Siapapun dirimu, sehebat apapun keluargamu, sekaya apapun orang tuamu, ketika kalian lewat di depan guru, tundukkan kepala, rendahkan tangan. Adab kesopanan orang Indonesia. Permisi Pak, permisi Bu. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Yang sebelah sana kedengeran nggak? Nggak kedengeran kan ya? Yang sebelah sana. Nih, kurang ini Pak, kurang angkat soundnya. Nggak kedengeran. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Tata cara salim, tahu salim? Salaman tahu? Masya Allah Pak, tolong Pak maju Pak, satu orang. Ya Bapak. Kadang-kadang salim, Masya Allah. Ada nggak yang salamannya kayak? Main sosor aja tadi loh. Nih, ada nggak yang salim Pak? Gini Pak. Ada nggak yang salimnya kayak gini? Ada nggak? Ada nggak? Jujur-jujuran aja nih. Ada nggak? Kayak gini ada nggak? Maaf, lama-lama kayak gini nanti. Allahu Akbar. Masa salim kayak gitu? Salim yang betul itu, halo, halo. Salim yang betul itu bukan tangan yang ditarik, bukan, salah. Bukan tangan Pak Guru yang ditarik. Mending lagi sehat mah, coba kalau lagi encok. Salim yang betul itu kepala kita yang nyamperin tangannya Pak Guru, bukan tangannya yang ditarik ke atas, bukan, salah. Begini tutorialnya. Ntar ya Pak ya, ntar kita bagi dua, tenang aja Pak. Nih lihat, tangannya dua. Kalian, kepala kalian yang nyamperin. Gini. Ada asem nih. Setelah itu namanya takdiman wa takriman. Setelah itu tabarukan. Bagaimana tabarukan? Dibalik tangannya, set, dicium lagi. Supaya apa? Supaya rezeki kalian banyak nanti. Begini, halo, asem ya. Jadi cium tangannya bulak balik, kepalanya yang nyamperin, tangannya dua. Begitu ya, tutorial salaman yang baik. Makasih ya Pak ya. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Yuk, masih konsen nggak? Masih konsen nggak? Masih fokus nggak? Yang sebelah sana kedengeran nggak? Enggak ya? Tapi fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Diulang ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
namanya ini? Hah? Mikel. 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 Diulang ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke. Mikel. Kamu mau aqua apa aku aja? Mikel, apa bedanya kipas angin sama kamu? Salah. Kalau kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Oke. Ustadz sudah menerangkan adab dulu. Pak, ini saya ngajar adab dulu ya. Bentar lagi baru ke materi. Siapa yang mau praktekkan cara lewat di depan guru? Yuk. Pakai sek yang pilih. Ayo, maju. Ayo kamu sini, sudah tunjuk sama kepsek. Ayo, maju. Siapa? Kamu, iya boleh. Sini, iya kamu. Ayo cepat. Oke. Oh, yang ada merahnya sini. Oke. Buset, gedean dia sama gue ya. Nama. Bro, namanya siapa bro? Hah? Oh, presiden, wakil presiden namanya Gibran, Mas Wapres. Namanya Gibran, kelas berapa? Kelas 8E. Wali kelasnya siapa? Bu Aisyah baik apa kagak? Baik banget. Tepuk tangan buat Bu Aisyah. Gibran, silakan Gibran, kamu dari sini. Misalnya ini saya Bu Aisyah ya. Misalnya nih. Bu Aisyah pakai jilbab nggak? Pakai. Bu Aisyah jilbabnya pasmina apa cekbel? Kalau pasmina ada ngacir di sini, kalau cekbel kayak kasir BCA itu cekbel, cekek belakang. Anggap aja saya Bu Aisyah. Oke Gibran, silakan kamu praktekkan bagaimana caranya lewat di depan guru kamu, Ustazah Aisyah. Ayo. Nah dulu, kita hitung ya. 1, 2, 3, action. Ayo semuanya ngomong. Nah dulu. 1, 2, 3, action. Oh iya, jangan terlalu dekat, lewatnya kadang sono nabrak. Ulang ya. 1, 2, 3. Tunjukkan kepala. Oke, tepuk tangan. Hebat. Masya Allah. Barakallah. Gibran hebat. Oke. Makasih Gibran. Kalau anak melakukan kebaikan harus dikasih reward, Bapak Ibu ya. Dikasih reward. Kalau melakukan kesalahan itu dikasih punishment. Ini salah satu teori pendidikan. Kalau melakukan reward, kalau melakukan kebaikan dikasih reward. Gibran, buat apa Bran? Salimnya yang benar dong ya.
yang dua tadi. Tidur apa dia? Bolak balik. Wapres lah, kalau kagak wapres tampal dah. Ya, makasih Gibran. Ya. Oke, ini siapa namanya? Dea. Dea kelas berapa? 8T. Kelas 8T. Biasanya bisa apa sih tugasnya nih? Satgas ramah. Oh piket, asik. Yuk praktekkan bagaimana caranya salin. Ustadz juga punya sekolahan di rumah punya kayak kalian-kalian ini ya. Jadi anggap aja Ustadz di gurunya. Yuk gimana? Ih pinter, tepuk tangan. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Dia hebat. Kasih kagak? Kasih kagak? Kasih. Oke. Duduk lagi saya. Duduk. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Lalu apa yang harus kita ajarkan kepada mereka Bapak dan Ibu? Yang harus kita ajarkan kepada mereka minimal 3 hal. Yang pertama intellectual question. Bisa kagak lu ngomongnya? Intellectual question. Yang kedua spiritual question. Yang ketiga emotional question. Apa itu intellectual question? Kecerdasan intelektual. Jadi ketika Bapak dan Ibu guru memberikan PR bahasa Inggris, matematik, biologi, komputer dan sebagainya, kalian harus mengerjakan. Kenapa? Agar kalian punya wawasan yang tinggi, wawasan yang luas, namanya intellectual question. Orang yang intelektualnya hebat, menurut teori ekonomi, akan mampu membuat peluang menjadi uang. Orang yang punya intelektual, menurut teori ekonomi, adalah orang yang mampu membuat peluang menjadi uang. Kalian tahu gak singkong? Singkong tahu ya? Singkong tahu kagak? Tahu ya? Singkong di tangan orang yang intelektualnya mohon maaf rendah, ya singkong tetap singkong, harganya 2.000 per kilo. Tapi singkong di tangan orang yang intelektualnya tinggi akan menjadi produk anak-anakku. Singkong dikupas, habis dikupas diparut, habis diparut dicemek-cemek, habis dicemek-cemek, cemek-cemek dikasih gula digoreng jadi apa? Misro. Produknya misro. Singkong diparut, habis diparut dicemek-cemek dikasih oncom apa? Digoreng apa? Combro. Singkong dikupas, dipotong-potong, dikukus, dikasih kelapa apa? Gensotnya. Singkong dibersihin, dilemparin ke atas genteng 3 bulan diambil. Gatot. Ini produk yang dihasilkan oleh orang yang punya intelektual. Begitupun kalian, kalau kalian punya intelektual yang tinggi, nanti kalian akan membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kagak usah jadi pengangguran. Betul? Inilah pentingnya anak-anak kita supaya memiliki intelektual quotient. Itu yang pertama. Jamaah, bisa kagak bahasa Inggris? Bisa kagak? Ustadz ajarin bahasa Inggris mau nggak? 1 menit pinter, pakai sek izin mau ngajar bahasa Inggris. Nih, anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog, pinter. Kursi bahasa Inggrisnya apa? Chair. 1 anjing kecepet kursi, dog, chair. 2 anjing kecepet kursi, dog,
3 anjing kecepet kursi, dog 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 chair. Anjing sekandang kecepet kursi, dog 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 dog. Jangan ikutin ajaran sesat. Tapi bahasa Inggris itu kadang-kadang lain arti, lain fungsi. Nih contohnya ya, life hidup, boy anak laki-laki, harusnya anak laki-laki hidup ya, life boy. Sabun lain arti, lain fungsi. Sun matahari, light cahaya, harusnya cahaya matahari ya, sunlight. Buat cuci piring. Good baik, time waktu, good time. Jemaah, jemaah, alhamdulillah. Yang kedua yang harus kita ajarkan kepada mereka adalah spiritual question. Apa itu spiritual question? Kecerdasan beragama. Ngajinya udah pada ke Quran apa belum? Udah ke Quran apa belum? Ini penting. Masya Allah, ada orang meninggal, anaknya kagak bisa baca Yasin. Apa yang terjadi? Masya Allah, ibunya meninggal. Hei, lihat ke sini, ibunya meninggal. Ini namanya totalitas. Totalitas. Biasanya penceramah kalau pakai totalitas honornya gede. Nih, ada orang meninggal. Orang meninggal, anaknya kagak bisa ngaji, dipoto, kagak bisa ngaji Yasin. Emaknya dipoto, cekrek, diupload ke Facebook. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Buset. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Itu uaknya marah, uaknya. Uak itu kalau bahasa Betawinya apa? Encang apa encing? Encing ya, encing. Encingnya marah. Gituin, Udin lo bukannya di ngajiin mak lo, malah dipoto di Facebook. Cing, Udin kan kagak bisa ngaji, Cing. Lah, lu kan sekolah, itu ada Yasin terjemah. Baca aja Yasin terjemah. Dibaca Yasin terjemah di depan mayat ibunya. Dibaca tuh sama si Udin tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Ya asin. Ya ya kan kayak gitu tulisannya. Yasin terjemah. Ya asin. Ya asin. Itu emaknya bangun lagi. Airin sama lu Airin. Ya kan asin. Kurang ajar lu. Allahu Akbar. Yang kedua, ajari anak kita spiritual question, kecerdasan beragama. Dengan apa? Baca Quran, praktek sholat 5 waktu, ya. Jemaah, guru agamanya siapa? Hah? Iya, di mana-mana juga Pak Ustadz guru agama mah. Ustadz siapa maksudnya? Pak Ustadz, Bu Ustazah, ini kalau bisa nih guru agama nih, guru agama yang mana? Oh iya, Bu Ustazah, ini kalau bisa, kalau setiap tahun adakan kompetisi hafal Yasin. Saya udah mencoba di yayasan saya, padahal yayasan saya itu baru. Kemarin ada yang hafal 18 orang. Saya kasih hadiah cuman apa? Piala doang, gocap atuh. 50.000 gocap. Coba kalau nggak percaya, insya Allah dalam 3 bulan 4 bulan mereka pada hafal tuh Yasin. Kalau mereka sudah pada hafal Yasin, pahalanya buat bu guru yang paling gede kepala sekolah pahalanya.
selama dia pakai itu Yasin, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya kata orang Sunda mah ngocor sampai ke alam kubur. Inilah fungsi daripada spiritual question. Yang ketiga, emotional question. Apa itu emotional question? Pendidikan karakter antara teman, jangan sampai saling bully. Ada nggak yang suka ngebully? Yang suka ngebully ada nggak? Tetap anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, bully, no. Sayang teman, yes. Bisa nggak? Diulang ya, diulang. Tepuk anti bully. Jangan suka memukuli, jangan suka menyakiti, jangan suka caci maki, bully, no. Sayang teman, yes. Biasanya ngebulinya ngatain nama orang tua. Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang sudah ngatain? Hah? Siapa namanya? Alif, Isan yang mana? Hah? Linjar yang mana orangnya? Linjar. Yang suka dikatain siapa? Siapa namanya? Natasha. Oke, itu suka aja. Pasti itu suka. Satu titik dua puluh koma Ica cantik, Caca cantik ngejar yang punya. Tiba-tiba main layang-layang, Nijar bilang I love you sayang. Makanya yang suka ngatain. Ayo kita ulangi Nijar sama Caca ya. Satu titik dua puluh, Caca cantik yang punya. Tiba-tiba main layang-layang, Nijar bilang I love you sayang. Yang suka ngebully makanya ya. Jamaah, ini kita cinta nggak sama Kangjeng Nabi? Cinta nggak sama Kangjeng Nabi? Kalau Ustaz bilang oke, yang kenceng aja ya. Yang pojokan tadi siap, yuk, gebuk, 2, 3, ayo. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat ya Rasulullah salamun ya Rabbi asani wa daraji atbata ya ajiratan kami ya uhailal juri wal karami ya Rasul salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atbata ya ajiratan kami ya uhailal juri wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin baca sholawat.
sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Ini namanya siapa tadi? Mikel. Apa bedanya keramik sama kamu? Kalau keramik makin lama makin antik, kalau kamu makin lama makin cantik. Dua jambu, dua nangka. Cakep gitu. Ulangi. Dua jambu, dua nangka. Melihat kamu langsung ku suka. Pohon rambut dibuat sedih, hatiku rindu setengah mati. Jemaah, kita mau membahas tentang Isra wal Mi'raj. Isra, tahu nggak apa itu Isra? Nih, Isra itu buat tawajuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat tawajuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang namanya Isra adalah berjalannya Nabi lailan pada waktu malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Ini namanya Isra. Sedangkan Mi'raj, Mi'raj itu naik ke atas langit. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini namanya Mi'raj. Jamaah, jamaah. Ketika Nabi Muhammad Isra, peristiwa yang pertama adalah dibelah dadanya. Sebelum berangkat Isra, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Min sigrati nahrihi ila asfali batnihi. Nabi Muhammad dibelah dadanya sampai bawah perut. Itu Nabi ditanya sama orang Mekah. Kalau bahasa kitanya mah, Man, ente benar dibelah dadanya? Iya. Gak percaya gua. Kenapa? Karena kagak mati. Orang dibelah di dadanya harus mati. 1400 tahun yang lalu, kalau ada orang bicara dibelah dada nggak mati, nggak percaya. Harus mati. Nggak masuk akal kata orang Arab. Padahal bukan tidak masuk akal, tapi akal yang belum masuk. 1400 tahun berlalu, ternyata benar kata Nabi, dibelah dadanya itu tidak mesti mati. Sekarang banyak orang yang dioperasi penyakit jantung, dibelah dadanya sampai dipasangin pelek sepeda. Oh, ring ya, dipasangin ring. Mati apa enggak? Mati apa enggak? Yang mati ada, yang hidup juga banyak. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak bohong. Ternyata benar dibelah dadanya banyak yang tidak mati. Berarti Isra Mi'raj ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada teknologi, namanya teknologi kesehatan pembedahan dada. Itu yang pertama. Jamaah. Terus Nabi Muhammad naik ke atas langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi apa? Adam. Langit kedua bertemu dengan Yahya Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di Sidratil Muntaha Nabi Muhammad mendapat perintah sholat. Yuk, sebut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Di langit kedua
aman. Jamaah kuis. Siapa yang mau maju 2 orang? Ayo sini. Kamu yang pakai kacamata. Kenapa 2 orang majunya? Ya udah kamu. Ayo, satu lagi perempuan. Ya kamu. Ya, pakai kacamata ya. Sini. Siap ya. Nama siapa? Nama bro, namanya siapa? Pak Eza. Pak Eza. Pak Eza. Pak Eza. Eza, oke, Pak Eza. Kelas berapa? Kelas 7F. Ini suaranya pelan amat ya? Kenapa? Nama? Cantika. Seperti orangnya cantik. Kelas berapa? Kelas 8. Oke, Ustaz mau bertanya. Yang pertama ke sini. Ke Pak Eza. Pak Eza, tolong terangkan apa artinya Isra dan apa artinya Mi'raj. Isra perjalanan, betul apa tidak? Tepuk pulau. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, oke, betul, tepuk tangan buat Eza. Oke, kasih. Buset, nantangin dia, gampang amat katanya Pak. Oke, sekarang cantik. Ustadz tadi menerangkan perjalanan Nabi Muhammad ke langit. Ustadz mau tanya, di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu siapa? Wih, luar biasa, tepuk hebat. Masya Allah, barakallah. Dia hebat, luar biasa, cantik. Oke. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Satu lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj diberikan pentaris, kendaraan dinas oleh Allah, namanya buruk. Ustadz mau tanya, buruk itu sejenis apa dan warnanya apa? Nama siapa? Silvi. Tadi Mas Gibran, sekarang Mbak Silvi ya. Oke, tolong terangkan burung itu sejenis apa dan warnanya apa? Sudah warnanya putih. Tepuk hebat. Masya Allah, barakallah, dia hebat. Oke, ini hadiahnya dan ini plus bonus. Ya, Pak Kepsek, penilaian saya untuk anak-anak SMPN 111 ini spiritualnya udah hebat-hebat. Mereka pada bisa tuh. Padahal belum saya terangkan tadi, sengaja untuk yang tadi belum saya terangkan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi spiritualnya. Kalau bisa lomba-lomba, hafalan sholat, hafalan wudhu, ya. Mudah-mudahan nanti diperbanyak lagi. Untuk apa? Untuk kehidupan spiritual mereka. Jamaah, saya Muhammad Supri, suka dipanggil Ustadz Unyil. Hubungi akun saya ada di TikTok UST Unyil. Nanti follow, ntar saya follow back. UST Unyil, ya. Segitu aja Pak Kepsek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah.
ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.